Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dovi Septiari, SE MSCAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan pajak. Tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan saya pada minggu ke-13 dengan materi yang berjudul Pemeriksaan atas SPT masa PPh dipotong dan dipungut. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak meliputi jenis pajak. Terdapat 5 kewajiban. Yang pertama yaitu PPh pasal 21, 26. Yang kedua PPh pasal 22. Yang ketiga PPh pasal 22 dan 26. Yang keempat PPh pasal 4 ayat 2. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu PPh pasal 15. Selanjutnya mengenai pengujian kelengkapan objek pajak. Tujuan pengujian kelengkapan adalah memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh objek pajak dalam PPh pemotongan dan pemungutan. Mengenai teknik pemeriksaan. Di dalam teknik pemeriksaan terdapat 7 poin. Yang pertama yaitu pemanfaatan data internal dan eksternal DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, analisis angka-angka. Yang ketiga, penelusuran angka. Yang keempat, penelusuran bukti. Yang kelima, ekualisasi dan rekonsiliasi. Yang keenam, konfirmasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengenai pengujian kebenaran perhitungan matematis. Selanjutnya, mengenai pengujian kebenaran perhitungan PPh. Pengujian kebenaran perhitungan PPh ini dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menghitung PPh pemotongan dan pemungutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang diuji dalam pengujian kebenaran perhitungan PPh yaitu terdapat 4. Yang pertama, kebenaran mekanisme perhitungan PPh terhutang. Yang kedua, kebenaran penentuan status subjek pajak wajib pajak yang dipotong. Yang ketiga, kebenaran nilai pengurangan yang diperkenankan. Dan yang terakhir, yang keempat, kebenaran tarif pajak yang dipergunakan. Baiklah, selanjutnya mengenai pengujian kredit pajak. Tujuan pengujian ini adalah untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak. Teknik pengujiannya meliputi yang pertama yaitu pemanfaatan data internal dan eksternal DJP atau Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong dan SSP. Dan yang kedua, konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya yang terakhir mengenai akun-akun terkait PPh, potong, dan pungut. Akun-akun yang terkait PPh, potong, dan pungut terdapat 5 pasal. Yaitu yang pertama PPh pasal 21 dan 26 yaitu meliputi akun gaji, upah, tunjangan, lembur, bonus, pesangon, hadiah, dan komisi. Yang kedua PPh pasal 22. PPh pasal 22 meliputi akun impor, pembelian, instansi pemerintah atau BUMN, penjualan, dan pembelian. Yang ketiga, pasal 23 dan 26. Pasal 23 dan 26 itu meliputi dividen, bunga, hadiah, royalti, jasa, dan sewa. Yang keempat, mengenai pasal PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 meliputi
bunga, jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, dividen, dan SHU koperasi. Dan yang terakhir PPh pasal 15. PPh pasal 15 meliputi sewa kapal dan sewa pesawat secara charter. Sekian penjelasan materi dari saya pada pertemuan minggu ke-13. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.